Ini tidak ada namanya. Iya, amin. Pertanyaannya, siapa nama malaikat kudus dan malaikat yang lain itu, Pak Pendeta? Dan malaikat yang pertama, kedua, dan yang ketiga itu, Pak. Silakan Pendeta. Terima kasih Stephen. Nampaknya ini ada suatu pembahasan mungkin di Hope Channel. Betul Pendeta. Dan ini ada pertanyaan berdasarkan Penjelasan yang sedang dijelaskan ya Pendeta. penjelasan. Saya lupa ingat apakah ini di acara tajam atau di acara yang lainnya. Tetapi mungkin karena disebutkan di sini malaikat yang ke-1, lalu yang kedua dan yang ketiga, saya percaya ini ada kaitannya dengan 3 malaikat yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ada pekabaran 3 malaikat. Dimulai dari malaikat yang pertama, itu ayat yang ke-6, lalu malaikat yang kedua, ayat yang ke-8, lalu malaikat yang ketiga, ayat yang ke-9. Mereka susul menyusul, satu setelah yang lainnya, mengabarkan pekabaran yang sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah siapa nama malaikat kudus dan malaikat yang lain itu? Dan malaikat yang ke-1, kedua, dan ketiga itu. Kalau ditanya siapa namanya, saya tidak tahu siapa namanya, tetapi di dalam kitab Wahyu ada banyak sekali malaikat-malaikat yang bertugas di dalam penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Ada malaikat-malaikat yang meniup sangkakala pertama, kedua, ketiga. Ada malaikat yang menyanyi, memuji Tuhan di Wahyu pasal 4, Wahyu pasal yang kelima. Ada malaikat yang berbicara langsung kepada Yohanes dan Yohanes berbicara kepadanya. Namun tidak disebutkan siapa nama dari malaikat tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya katakan. Mungkin ada satu nama di dalam kitab Wahyu yang ada namanya adalah Mikael. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, yaitu Mikael dan malaikat-malaikatnya. Seakan Mikael juga adalah malaikat, dan kalaupun dia adalah malaikat yang sangat istimewa, karena nama Mikael itu artinya siapakah yang sama seperti Allah. Jadi Mikael ini menurut banyak studi yang dilakukan tentang nama Mikael, dari artinya, dari peranan Mikael itu sendiri, apalagi kalau dibandingkan dengan Daniel pasal yang ke-11, Daniel pasal yang ke-12, maka Mikael ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Mikael ini bukanlah nama dari salah satu 3 malaikat yang disebutkan dalam Wahyu 14. Lagi pula, dengan tidak disebutkannya nama malaikat dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ini artinya malaikat-malaikat ini menggambarkan pekerjaan bukan hanya satu orang malaikat, artinya pekabaran Injil yang kekal. Karena di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 dikatakan, aku melihat seorang malaikat lain dan padanya ada Injil yang kekal. Tetapi pekabaran Injil yang kekal ini bukan hanya dikabarkan oleh satu orang malaikat. Jadi kalau disebutkan di sana malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, ini melambangkan suatu pekerjaan yang dilakukan bukan hanya oleh satu individu, tapi dilakukan oleh satu umat. Umat yang mana yang melakukan pekabaran atau mengabarkan pekabaran 3 malaikat tersebut? Umat itu adalah umat yang disebutkan juga dalam kitab Wahyu, masih dalam konteks yang sama, yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, yaitu mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan
memiliki kesaksian Yesus. Inilah umat di zaman akhir yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat itu. Itulah sebabnya tidak disebutkan nama dari setiap malaikat itu, karena malaikat-malaikat itu sendiri melambangkan pekerjaan dari umat Allah di zaman akhir ini untuk mengabarkan pekabaran yang terakhir itu. Demikian juga malaikat disebutkan juga, malaikat 7 jemaat contohnya. Tidak disebutkan siapa nama malaikat dari setiap jemaat tersebut, karena dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17, 19 yang menyebutkan tentang 7 malaikat itu, dan bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ke-7 bintang itu menggambarkan 7 malaikat atau malaikat dari setiap jemaat. Sementara kata malaikat dalam bahasa Yunani angelos, angelos itu bisa berarti malaikat, bisa juga berarti utusan. Jadi setiap malaikat dari ke-7 jemaat itu bukanlah merupakan seorang malaikat yang ada namanya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sorga, tapi ini menggambarkan utusan-utusan atau pemimpin-pemimpin dari setiap jemaat yang ada disebutkan dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Bahkan malaikat-malaikat itu bukan hanya menggambarkan pemimpin, tetapi kalau kita baca Wahyu 2 dan Wahyu 3 tentang 7 jemaat itu, malaikat-malaikat itu diasosiasikan sebagai jemaat itu sendiri. Jadi teguran kepada malaikat itu adalah teguran kepada jemaat. Malaikat-malaikat itu adalah merupakan bahagian dari ke-7 jemaat tersebut. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu kita tidak menemukan nama-nama malaikat untuk setiap malaikat yang bertugas atau yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya. Terima kasih.